Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya siapkan kentang dan wortel yang sudah saya cuci bersih dan sudah saya kupas. Kemudian ini akan saya rajang-rajang kecil-kecil. Kemudian di sini saya siapkan 1 genggam udang kering atau ebi. Kemudian saya rendam dengan air mendidih. Kemudian saya diamkan. Dan di sini saya siapkan 3 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih yang sudah saya cincang lembut seperti ini. Kemudian di sini saya siapkan wajan dan saya tuang minyak sayur secukupnya untuk menumis bumbunya. Dan ini minyaknya sudah panas, saya masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah saya cincang. Ini saya akan membuat isiannya terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat pastel. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi. Terima kasih. Kemudian saya masukkan udang kering atau ebi yang sudah saya rendam tadi dan sudah saya cuci bersih. Ditumis sampai aromanya keluar. Kemudian saya masukkan wortel yang sudah saya cincang. Kemudian saya aduk pelan-pelan sampai semua tercampur merata. Di sini saya akan membuat isian pastelnya terlebih dahulu. Mau tahu caranya, bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Terima kasih. Kemudian saya masukkan kentang yang sudah saya cincang seperti ini. Kemudian saya aduk pelan-pelan sampai semua tercampur merata. Ditumis sampai matang ya teman-teman. Diusahakan dengan api kecil cenderung sedang supaya tidak gosong. Terus sambil diaduk-aduk pelan-pelan. Kemudian saya tambahkan garam secukupnya, gula pasir, lada bubuk, dan kaldu bubuk secukupnya. Jika teman-teman mau di-skip ladanya boleh disesuaikan ya teman-teman. Kemudian saya aduk kembali sampai semua bahan tercampur merata dan bumbunya meresap. Isiannya sangat simpel banget dan tidak ribet ya teman-teman, dan ekonomis banget. Terus dimasak sampai benar-benar matang sayurannya ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian saya tambahkan air 50 ml. Kemudian saya aduk-aduk kembali sampai semua tercampur merata. Dan kemudian saya masukkan 200 ml susu cair. Kemudian saya aduk-aduk kembali supaya semua tercampur merata. Dan kemudian ini akan saya masak sampai benar-benar matang ya teman-teman. Dan saya tutup. Saya masak beberapa menit sampai benar-benar matang ya teman-teman sayurannya. Dan setelah beberapa menit ini dia teman-teman sudah mendidih dan sayurannya sudah matang nih teman-teman. Kemudian di sini saya tambahkan daun seledri, daunnya aja yang sudah saya cincang lembut seperti ini. Dan kemudian di sini saya siapkan mangkuk, saya tambahkan tepung terigu 2 sendok makan. Kemudian saya larutkan dengan sedikit air.
Saya aduk-aduk kembali sampai benar-benar larut tepung terigunya ya teman-teman, tidak ada bahan yang bergerindil. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan kan teman-teman? Jadi sampai mencair seperti ini, tidak ada bahan yang bergerindil. Dan kemudian saya tambahkan daun bawang yang sudah saya iris-iris seperti ini, secukupnya. Kemudian saya aduk-aduk sampai semua tercampur merata. Sambil diaduk-aduk, kemudian saya masukkan tepung terigu yang sudah saya larutkan tadi ya teman-teman, supaya nanti hasilnya mengental ya teman-teman. Ini saya masukkan semuanya dan terus saya aduk-aduk kembali dan dimasak sampai benar-benar pekat ya teman-teman dan matang dengan sempurna. Nah, seperti ini teman-teman, ini isiannya sudah jadi, isian pastelnya. Dan jangan lupa dites rasa ya teman-teman, jangan terlalu asin karena nanti kulitnya juga sudah gurih ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, ini sudah matang. Kemudian saya tes rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Asinnya pas, gurih banget teman-teman, recommended banget. Kemudian saya angkat, saya pindahkan ke dalam piring saji supaya nanti dingin ya teman-teman, dengan suhu ruang, jangan dimasukkan ke dalam kulkas. Dan setelah saya angkat dan saya sisihkan, saya akan membuat kulitnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Sambil menunggu isiannya dingin, saya akan membuat kulitnya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini hasil isiannya saya sisihkan. Dan di sini saya siapkan baskom lain. Saya isi dengan 300 gram tepung terigu. Saya menggunakan protein rendah. Saya tambahkan sejumput garam. Kemudian saya aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata. Kemudian di sini saya pecahkan 1 butir telur dan saya kocok lepas. Kemudian saya tuang ke dalam tepung terigunya. Kemudian saya aduk-aduk sampai semua tercampur merata. Pelan-pelan ya teman-teman, jangan terburu-buru. Nah, setelah semua tercampur merata seperti ini, kemudian saya tambahkan 40 gram margarin. Nah, seperti ini ya teman-teman, setara 2 sendok makan penuh. Kemudian saya uleni menggunakan tangan. Dan ini tangan saya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Kemudian saya remas-remas pelan-pelan. Saya uleni. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kemudian saya tambahkan air hangat. Suam-suam kuku ya teman-teman, jangan terlalu panas. Nah, setelah semua margarin tercampur merata seperti ini, diremas-remas seperti ini, kemudian saya masukkan airnya 120 ml. Saya masukkan secara bertahap, diuleni sampai terbentuk menjadi adonan. Jangan terlalu lembek, juga jangan terlalu keras ya teman-teman. Kalau terlalu lembek nanti sulit untuk dipilin ya teman-teman. Dan ketika adonannya keras juga sangat sulit
dipilin ya teman-teman adonannya. Jadi disesuaikan, jangan terlalu keras juga jangan terlalu lembek ya teman-teman. Terus diuleni sampai menjadi adonan yang lembut dan tidak ada tepung yang kering. Nah, seperti ini teman-teman, ini adonannya sudah jadi. Kemudian ini akan saya istirahatkan selama 15 menit ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan setelah 15 menit, ini dia teman-teman, adonannya seperti ini sudah lembut banget. Tuh teman-teman kelihatan elastis banget. Kemudian ini akan saya bagi adonannya menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Jika teman-teman tidak mau membagi, boleh dipipihkan sekaligus, terus dibentuk bulat-bulat, disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Nah, ini saya bagi, kemudian ini saya ambil satu potong dan saya cubit-cubit seperti ini, kemudian saya rounding. Nah, seperti ini ya teman-teman, dan dilakukan sampai semua selesai. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Jadikan sama rata ya teman-teman kebesarannya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Nah, cantik banget kan teman-teman, adonannya lembut banget. Dilakukan sampai semua selesai ya teman-teman. Kemudian ini siap kita buat ya adonannya atau pastelnya. Dan saya ambil satu adonan, kemudian saya pipihkan seperti ini, dibentuk bulat ya teman-teman, disesuaikan untuk kebesarannya. Jangan terlalu tipis juga jangan terlalu tebal ya teman-teman, supaya hasilnya nanti tepungnya matang dengan sempurna dan tidak mentah ya teman-teman, dan garing teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian ini akan saya isi dengan isian yang sudah saya buat tadi ya teman-teman. Jadi adonannya ketika dipipihkan jangan terlalu tipis juga jangan terlalu tebal. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian saya isi secukupnya saja. Jangan terlalu banyak supaya nanti ketika digoreng tidak pecah karena terlalu berat ya teman-teman. Beda dengan diisi bihun ya teman-teman, isiannya ini jadi berat. Jadi secukupnya aja. Kemudian setelah direkatkan seperti ini dan saya potong pinggir-pinggirnya dibentuk sabit seperti ini ya teman-teman, seperti bulan separuh. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian saya angkat dan saya pilin pinggirnya seperti ini teman-teman nih. Mudah banget dan simpel banget teman-teman. Tapi jika teman-teman tidak bisa memilihnya, bisa menggunakan alat yang siap saji yang sudah berbentuk pastel ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman nih, hasilnya cantik banget dan dilakukan sampai semua selesai. Seperti ini teman-teman. Dan kemudian ini siap kita goreng. Dan di sini saya siapkan minyak goreng di dalam panci secukupnya. Dan ini minyaknya sudah panas. Kemudian saya masukkan satu persatu pastelnya yang sudah saya buat tadi. Ini digoreng dengan api kecil cenderung sedang. Digoreng sampai matang, sampai warnanya keemasan ya teman-teman, jangan sampai gosong. Nah, seperti ini ya teman-teman cara membuat pastelnya. Sangat mudah dan simpel banget. Cocok banget buat ide jualan ibu-ibu di rumah, atau bisa dibuat snack untuk acara keluarga di rumah ya teman-teman. Jadi kita bisa membuat sendiri di rumah sambil dibalik-balik, digoreng sampai di kedua sisi sama rata ya teman-teman, sampai warnanya keemasan.
Diusahakan dengan api kecil ya teman-teman supaya matang dengan sempurna. Nah ini dia teman-teman, di kedua sisi sudah warnanya keemasan dan kemudian saya angkat dan saya tiriskan seperti ini teman-teman tuh hasilnya. Diangkat dan saya tiriskan ya teman-teman. Nah seperti ini hasilnya. Dan ini saya gorengan yang kedua nih juga sudah matang teman-teman. Saya angkat dan saya tiriskan. Nah hasilnya seperti ini teman-teman, cantik banget. Dan dilakukan sampai semua selesai. Kemudian setelah saya tiriskan, saya tata di atas piring saji seperti ini teman-teman. Jika teman-teman mau dimakan dengan saus boleh, mau dengan cabai boleh teman-teman. Mantep banget, mantul banget pokoknya teman-teman, rasanya itu tidak mengecewakan. Nah hasilnya seperti ini teman-teman, cantik banget. Kemudian saya akan mencoba mencicipinya nih teman-teman, karena menggorengnya terlalu penuh jadi agak bengkok. Nih saya mencoba mencicipinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh teman-teman, creamy banget, mantep, rasanya gurih banget teman-teman, recommended banget, wajib coba ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini, pastel creamy-nya. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga berhasil, semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.